Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan ungkapan syukur kehadirat Allah atas sekalian rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, dan tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita awali kajian kitab Safinatun Najah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarmu anak-anakku? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kalian kesehatan ya. Karena ini merupakan suatu nikmat Allah yang tak ternilai. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kesehatan merupakan suatu nikmat yang tak ternilai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan pasal 2 dari kitab Safinatun Najah, yaitu tentang Arkanul Iman atau rukun iman. Ada berapa? Ada 6 ya. Rukun iman ini ada 6 ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada Rasul, kitab-kitab suci Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman akan datangnya hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas terkait dengan rukun iman ini secara berkesinambungan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu apa? Ya. Kan sering kita mendengar para penceramah itu mengajak kepada kaum muslimin untuk meningkatkan keimanan. Nah, iman itu apa? Iman itu sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa iman itu adalah al-yakinu fi qalbi, sesuatu yang diyakini dalam hati, wa iqrari bilisani, dan sesuatu yang diucapkan dengan lesan ya, atau ucapan, wal amalu bil arkan, dan sesuatu yang diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu 3 itu. Sesuatu yang diyakini dalam hati, sesuatu yang diucapkan dengan perkataan, dan sesuatu yang diamalkan dalam perbuatan. Jadi iman itu harus 3 itu. Kalau di antara salah satu ini tidak ada, maka imannya justru iman yang rusak. Contohnya imannya iblis. Iblis itu mengakui Allah, ya, mengakui Allah dengan hatinya, ya, bahwa dia adalah ciptaan Allah. Bahkan dia juga mengakui dengan lisannya bahwa dia ciptaannya Allah. Tapi dia tidak mau membuktikan imannya itu dengan amal perbuatan. Buktinya saat Allah memerintahkan kepada iblis ini untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau, ya. Akhirnya imannya rusak karena imannya hanya di dalam hati dan diucapkan dalam lisan. Atau yang kedua, seperti imannya paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Paman Nabi ini meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh keponakannya itu adalah sesuatu yang benar, ya,
Bahkan dia juga melakukan pembelaan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi sampai menjelang akhir hidupnya, ya, Abu Thalib ini tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Jadi imannya hanya dalam hati, diwujudkan dalam perbuatan, tapi tidak mau mengucapkan syahadat. Ini. Atau iman yang rusak yang ketiga seperti imannya orang munafik. Orang munafik itu, ya, imannya hanya di lisan, diucapkan dengan lisan. Dia mengimani Rasulullah, ya, dia percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, ya. Kemudian, ya, pada saat Rasulullah mengajak mereka, ya, untuk melakukan suatu amalan, dia beramal, dia sholat. Tetapi dalam hatinya dia mengingkari kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anakku. Jadi iman itu harus ada tiga ini, yaitu sesuatu yang diyakini dalam hati, yang diucapkan dalam amal perbuatan, ya. Kemudian yang ketiga, yang diucapkan dengan lisan. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah diwujudkan dalam amal perbuatan. Tiga ini harus ada, ya. Lalu pertanyaannya adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu pentingnya apa? Iman kepada Allah itu memiliki sesuatu yang penting sekali, anak-anakku. Yang pertama, bahwa iman kepada Allah itu adalah merupakan dasar dari setiap amal soleh. Artinya ketika kita melaksanakan perbuatan kebaikan apapun, itu harus didasari dengan iman. Suatu perbuatan yang tidak didasari dengan iman, maka itu akan tertolak. Gitu loh. Ya, ini. Jadi apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu harus diawali dari iman. Kalau tidak diawali dengan iman, maka amalnya bisa menjadi rusak. Nah, itu. Yang kedua, bahwa iman itu adalah merupakan suatu amalan yang tertinggi. Ya, jadi tidak ada amalan yang tertinggi itu, ya, kecuali iman ini. Bahkan ketika iman itu adanya di dalam hati itu hanya sebiji zarah, maka itu bisa nantinya membebaskan manusia itu dari siksa api neraka. Rasulullah mengatakan barang siapa yang di dalam hatinya ada iman seberat biji zarah, maka Allah akan membebaskan dari api neraka. Itu pentingnya iman seperti itu, anak-anakku. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, yang dimaksud iman kepada Allah itu iman dalam hal apa? Ya. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Gitu. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Allah, ya. Tetapi untuk bisa menunjukkan bahwa Allah itu ada, itu bisa kita lihat, ya, dari ayat-ayat Allah. Kita ketahui bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, ya kan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenalkan tentang zatnya. Contohnya dalam Quran surat Al-Ikhlas, ya kan? Qul huwallahu ahad, ya. Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad, ya kan? Itu kan menunjukkan Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah ayat-ayat Allah yang tersebar di alam raya ini. Apakah ciptaan-ciptaan Allah berupa makhluk, ya? Ya, apakah benda-benda mati berupa gunung ataupun laut, ya? Ataupun bintang-bintang yang kita lihat, ataukah zat-zat yang terkandung di dalam bumi, alam bumi ini,
itu luar biasa kandungannya. Apa itu dasarnya ciptaan Allah ini? Ya dari situlah kita mengenal Allah. Walaupun kita tidak mampu untuk melihat Allah, tetapi sungguhnya ya kita bisa melihat Allah lewat zat-zat, ya, lewat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam alam semesta raya ini. Itu. Dan yang kedua adalah mengimani Allah dalam hal kerububiyahannya Allah. Mengimani kerububiyahannya Allah itu artinya apa, Ustaz? Artinya bahwa kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha pencipta, yang menciptakan semua makhluk itu adalah Allah. Ya, kemudian maha memelihara. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah mencukupi rezeki dari makhluk itu. Ya, sehingga hanya kepada Allah lah semua makhluk itu bergantung, dan hanya kepada Allah lah semua makhluk itu bersandar. Itu artinya bahwa kita sebagai orang Islam itu meyakini tentang keberadaan Allah, ya, sebagai pencipta dan sebagai pemelihara. Dan yang ketiga adalah mengimani keuluhiyahannya Allah. Keuluhiyahannya Allah itu apa, Ustadz? Kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang pantas disembah. Tidak ada zat yang patut disembah melainkan hanya Allah. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Itu. Sehingga mengapa pada saat kita membaca surat Al-Fatihah itu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah mengimani, ya, sifat-sifat Allah dan nama-namanya Allah yang agung. Kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Tentu saja sifat-sifat itu kemahaan segalanya. Kemahaan segalanya itu maha segalanya. Maha adil, maha pengampun, maha besar, maha agung, ya. Ya, itu adalah sifat-sifat Allah, ya. Kemudian juga nama-nama Allah yang agung, ya. Allah memiliki nama-nama Allah yang agung yang kita disunahkan untuk dibaca pada saat kita akan mengawali sebuah doa. Contohnya nama-nama Allah yang agung itu adalah dalam ayat kursi, ya kan? Dalam ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Hasr. Nah, itu adalah gambaran dari nama-nama Allah yang agung. Nah, maka kalau kita ini ingin mengetahui Allah itu bagaimana, maka kenalilah lewat Asmaul Husna itu. 99 nama Allah yang agung dan sifat-sifat Allah yang mulia itu. Maka kita akan mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Nah, itu. Nah, inilah yang mengarti dari iman kepada Allah. Kemudian apa dampaknya? Ya, ketika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya adalah kalau kita beriman kepada Allah itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang beriman kepada Allah, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat apa saja yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Sehingga dengan pengetahuan seperti ini, ya, kita berhati-hati betul. Karena setiap yang terlintas di dalam hati kita, kemudian sesuatu yang terucap lewat lisan kita,
atau amal perbuatan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita itu semakin hari semakin taat. Kemudian yang kedua itu adalah dengan kita ini beriman, maka akan menjadikan hati kita, hidup kita ini menjadi tentram, anak-anakku. Allah mengatakan waladina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainu qulubuhum, dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena ingat Allah. Ingatlah wahai manusia bahwa hanya dengan ingat kepada Allah lah hatimu bisa menjadi tentram. Sehingga mengapa kita dalam keseharian ini, anak-anakku, senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan kita, karena dengan meningkatnya keimanan kita pada Allah itu akan menjadikan hati kita menjadi tentram. Karena dalam hidup ini yang kita cari kebahagiaan dan ketentraman hidup. Ya, banyak orang yang ingin tentram hidupnya, ingin bahagia hidupnya, tapi menempuh cara yang salah. Nah, Islam menunjukkan kepada kita untuk menjadikan hidup kita bahagia atau tentram itu harus banyak-banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku, bahwa dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan hidup kita, apakah nanti di dunia dan di akhirat, itu akan selamat, ya. Jadi kalau kita ini ingin selamat hidup kita di dunia, bekalnya harus dengan iman. Kalau kita ingin selamat di akhirat nanti, bekalnya juga harus dengan iman. Maka iman ini bersamaan dengan semakin bertambahnya usia kita, maka keimanan kita harus semakin meningkat agar kita bisa selamat. Itu. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian berbahagia, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mampu mendatangkan keberuntungan dalam hidup, keuntungan, kemenangan, kejayaan, ya, kesuksesan, ya, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya. Kan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, ya kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidupnya, dan akan menunjukkan jalan keluar dari berbagai macam masalah yang dihadapi, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya. Itulah anak-anakku sekalian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hendaklah kamu sekalian berbakti kepada kedua orang tuamu, ya. Kerjakan sholat, jangan lupa, ya, untuk senantiasa sholat, baca Al-Quran, ya. Ini penting sekali bagi kita sekalian. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.